Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Pertama-tama kita berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, kalau pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar mengenai proklamasi kemerdekaan, kali ini kita akan lanjut lagi untuk pembelajaran IPS tema 2, subtema 2. Untuk subnya yaitu bekerja sama mencapai tujuan. Yang kita bahas hari ini adalah upaya mempertahankan kemerdekaan. Oke, udah siap semua ya? Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, seharusnya Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan dan penjajahan. Namun kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi, waktu itu dibacakan oleh Bapak Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih harus berjuang dari gangguan bangsa asing yang datang waktu itu, seperti Belanda melalui Nika. Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air disambut dengan berbagai perlawanan oleh bangsa Indonesia, sehingga terjadilah beberapa pertempuran untuk melawan pemerintah asing. Berikut ini beberapa pertempuran yang dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 1. Pertempuran Surabaya. 2. Pertempuran Medan Area. 3. Pertempuran Ambarawa. 4. Pertempuran Bandung Lautan Api. Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya berlangsung tanggal 27 Oktober sampai 20 November 1945. Puncaknya pada tanggal 10 November 1945. Penyebabnya karena Inggris waktu itu mengeluarkan ultimatum tanggal 9 November yang meminta rakyat Surabaya menyerahkan senjata ke tempat yang telah ditentukan oleh Inggris dan menyerahkan diri dengan mengangkat senjata. Namun rakyat Indonesia melawannya. Akhirnya tanggal 10 November terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat. Pertempuran Medan Area. Pertempuran ini terjadi bulan April 1946. Penyebabnya tentara sekutu ingin mengambil alih kekuasaan di kota Medan. Pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa terjadi tanggal 20 Oktober sampai 15 Desember 1945. Penyebabnya karena pasukan tentara keamanan atau TKR ingin mempertahankan wilayah Ambarawa dari serangan sekutu. Peristiwa Bandung Lautan Api. Peristiwa ini terjadi tanggal 23 Maret 1946. Penyebabnya karena ada ultimatum oleh sekutu yang mengandung perintah untuk mengosongkan bagian utara kota Bandung, dan hal itu memicu rakyat Indonesia untuk melakukan perlawanan terhadap sekutu.
Tahukah anak-anak? Ada beberapa upaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, yaitu tidak hanya melalui perang seperti tadi, tapi bisa juga melalui jalur diplomasi atau perjanjian dan juga perundingan. Di antaranya adalah perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian Romroyen, KMB, dan sebagainya. Penjelasan berikut ya. Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di wilayah Linggarjati, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian tersebut ditandatangani secara syah oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947 dan tanggal 21 Juli meletuslah agresi militer Belanda pertama. Perjanjian Renville. Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di kapal perang Amerika Serikat namanya USS Renville yang ada di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta saat itu. Perundingan ini dimulai tanggal 8 Desember dan ditengahi oleh KTN Amerika, Australia, dan Belgia. Perjanjian Romroyen. Perjanjian ini dimulai pada tanggal 19 April dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei di Hotel Des Indes, Jakarta. Namun, nama perjanjian ini diambil dari nama kedua tokoh, yaitu Muhammad Rum dan Herman van Rooyen. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Konferensi Meja Bundar atau KMB tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Hasil dari KMB adalah 1. Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. 2. Status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan RIS. 3. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. 4. RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. 5. Pengambil alihan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Oke anak-anak, itu tadi yang ingin Ibu jelaskan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti, dan kalau ada hal-hal yang belum paham bisa membuka lagi yang di buku tema dan ditanyakan pada Bapak atau Ibu guru. Oke, selanjutnya adalah ada beberapa soal yang perlu dikerjakan. Ibu dikte aja ya secara lisan. 1. Jelaskan penyebab pertempuran Surabaya. Soal 2. Jelaskan penyebab pertempuran Medan Area. 3. Kapan terjadinya pertempuran Ambarawa. 4. Sebutkan 3 negara KTN atau Komisi 3 Negara. 5. Sebutkan isi konferensi meja bundar. Oke anak, silakan dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan ikhlas. Semoga bermanfaat.
Kalau banyak salah, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.